Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang yaitu tentang handphone gaming termurah yang bisa main Genshin Impact dengan lancar. Oke, jadi langsung saja ini dia 6 handphone gaming Genshin Impact termurah per September 2021. Infinix Note 10 Pro meluncur di Indonesia dalam dua varian dengan konfigurasi memori yang berbeda. Masing-masing dengan RAM 6/64 GB dan RAM 8/128 GB. Dengan harga yang murah itu, spesifikasi Infinix Note 10 Pro NFC terbilang cukup mentereng. Chipset Helio G95 akan jadi andalan handphone murah ini. Dari sektor kamera, Infinix Note 10 Pro NFC menggunakan 4 kamera utama yang masing-masing memiliki resolusi 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel depth dan 2 megapiksel monokrom. Di bagian depan ada kamera selfie dengan sensor 16 megapiksel yang siap dimanfaatkan. Belum cukup sampai di situ, handphone murah dari Infinix juga turut didukung baterai besar dengan kapasitas 5000 mAh. Lengkap dengan fitur fast charging 33 watt. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin Liquid Cool 1.0 yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat. Selain itu, ada pula teknologi game turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate hingga 120 Hz, dan touch sampling rate 240 Hz. Di bagian tengah atas layar, bertengger satu kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5160 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 watt. Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 10s terletak dari segi layarnya, yang sudah mengusung panel berjenis Super AMOLED seluas 6,43 inci. Serupa dengan Redmi Note 10 reguler, ponsel ini turut dilengkapi dengan 4 kamera belakang yang disusun dalam modul berbentuk persegi panjang. Adapun konfigurasi keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Di bagian depan, Xiaomi turut menyematkan lubang punch hole yang memuat satu kamera selfie 13 megapiksel. Redmi Note 10s ditenagai dengan sistem on-chip khusus gaming MediaTek Helio G95 yang dipadankan dengan dua pilihan RAM dan storage, yakni 6/64 GB dan 8/128 GB.
Ponsel ini membawa sejumlah peningkatan dari segi spesifikasinya khususnya pada sektor dapur pacu. Poco X3 Pro kini diotaki dengan sistem on-chip Snapdragon 860. Berikut kapasitas RAM 6 atau 8 GB, serta media penyimpanan internal 128 atau 256 GB yang bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 1 TB. Xiaomi turut membekali Poco X3 Pro dengan panel IPS LCD seluas 6,67 inci 1080x2400 pixel. Layar tersebut telah mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan touch slumping rate 240 Hz. Di sisi atas layar terdapat pansel berisi kamera selfie 20 megapiksel. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, konfigurasi kamera Poco X3 Pro mengalami penurunan resolusi dari 64 megapiksel di Poco X3 NFC menjadi 48 megapiksel. Hal ini juga terjadi pada kamera ultrawide, di mana Xiaomi memangkas resolusi kamera ultrawide Poco X3 Pro menjadi 8 megapiksel dari sebelumnya 13 megapiksel di Poco X3 NFC. Sementara itu, kedua kamera lainnya terdiri dari kamera makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Peluncuran Poco X3 GT dilakukan pada Kamis 19 Agustus 2021 secara live. Poco X3 GT hadir dengan layar berukuran 6,6 inci yang cukup luas dengan dukungan Full HD Plus 1080x2400 pixel. Layar Poco ini juga dilengkapi dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Sektor kamera juga cukup ciamik karena menggunakan 3 sensor dengan besaran 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultrawide, dan 2 megapiksel untuk makro. Sedangkan kamera selfie, perangkat ini menggunakan sensor 16 megapiksel. Poco X3 GT hadir dengan dukungan chipset Dimensity 1100 yang ditemani opsi penyimpanan 8/128 GB atau 8/256 GB. Poco X3 GT juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung fitur fast charging 67 Watt serta dukungan MIUI 12.5 berbasis sistem operasi Android 11. Diumumkan pada Rabu 18 Agustus 2021, Realme GT Master Edition menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 778 5G yang menggunakan fabrikasi 6 nanometer dan 4 inti arsitektur A78 dengan kecepatan hingga 2,4 GHz. Ponsel ini juga sudah mendukung jaringan 5G. Performa Realme GT Master Edition disokong baterai besar 4300 mAh yang mendukung pengisi daya cepat 65 Watt Super Charge. Menawarkan rendering grafis hingga 40% dan mendukung refresh layar mencapai 120 Hz, Realme GT Master Edition menjanjikan gambar kabur berkurang saat bermain game di layar Super AMOLED 6,43 inci. Pada fotografi, Realme GT Master Edition didukung kamera utama 64 megapiksel, lensa ultra wide angle 119 derajat, dan lensa makro 4 cm di belakang. Untuk swap foto, ponsel ini dibekali lensa 32 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX615. Nah, itulah 6 handphone gaming Genshin Impact termurah per September 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi.
Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton. Aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.